Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inah Isna Fitria akan melakukan wawancara dengan seorang wirausaha yang ada di samping saya, yaitu Mbak Sinta. Selamat sore Mbak Sinta. Selamat sore. Nah, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu wirausaha apa yang Mbak jalani? Oh iya, saya berwirausaha yaitu membuat toko sembako kecil-kecilan ya. Karena itu berada di desa, jadi saya membuatnya masih dalam tahap kecil-kecilan. Semoga nanti bisa besar ya Mbak ya. Nah, dalam warung ya Mbak? Iya. Warung sembako Mbak itu kira-kira produk apa yang paling laris atau bestsellernya itu apa? Biasanya ya kebutuhan rumah tangga itu Mbak. Contohnya itu beras, minyak goreng, terus kayak perbumbuan juga. Nah, kemudian dari warung Mbak, apakah memiliki keunggulan dari segi harga maupun kualitas dibandingkan dengan warung-warung yang lain yang ada di sekitar? Kalau untuk segi kualitasnya itu mungkin sama ya Mbak, karena hasil dari pabrikan itu. Cuman kalau dari segi harga itu toko saya ini mengutamakan harga yang rada miring gitu Mbak. Jadi saya ambilnya itu dari distributor langsung gitu, harganya jadi lebih murah. Di antar atau Mbak yang itu? Kalau sejauh ini saya yang ambil dulu Mbak, soalnya saya itu kulanya ya belum berkardus-kardus gitu, jadinya dari pihak sananya ya belum bisa mengantarkan. Dan yang selanjutnya, adakah keunggulan warung Mbak dari segi layanan kepada pelanggan? Kalau saya kurang tahu ya Mbak, cuman kalau dari warga-warga, dari tetangga yang beli itu katanya saya itu lebih ramah dari penjual lainnya gitu. Dan juga saya itu mengutamakan kebersihan juga, dan juga selain itu saya mengutamakan kepuasan konsumen. Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana ketersediaan stok barang-barang pokok yang ada di warung? Sejauh ini saya melengkapi barang-barangnya Mbak ya. Misal untuk perbumbuan itu saya usahakan itu tidak kehabisan gitu loh. Soalnya dari pihak warga juga, tetangga juga, kalau beli kalau habis itu bisa ke warung lain Mbak, nggak jadi beli gitu. Berarti ada nggak tahap dimana kayak warung Mbak itu banyak barang yang kosong atau mungkin hampir setiap hari atau bagaimana? Pernah Mbak, itu saya lupa mengecek stok ya, terutama untuk perbumbuan kayak kunyit, terus merica, miri, ya kayak gitulah. Itu biasanya kadang saya lupa Mbak, soalnya ya beberapa kali lumayan lah ya. Soalnya saya juga itu kadang meriksa stok itu kadang lupa Mbak, meskipun banyak gitu. Menurut Mbak, apakah lokasi warung itu mempengaruhi tingkat penjualan? Kalau menurut saya sendiri pribadi ya Mbak, itu mempengaruhi. Karena apa? Karena saya ini kan jualannya kan di dalam dusun ya, itu hasilnya juga udah lumayan Mbak, ya lumayan laris. Cuman kan yang beli kan orang-orang sekitar saja. Mungkin kalau saya di dekat jalan raya pasti bisa lebih laris Mbak. Karena kan ya orang lewat mungkin bisa jadi ya, kan rezeki nggak ada yang tahu. Mungkin dari sisi pandang Mbak, apakah ada hal yang perlu ditingkatkan dari dalam warung sampean? Ada Mbak, contohnya itu kayak saya kan nyetok barangnya itu kan masih dikit-dikit, misalnya goreng itu ada beberapa merek aja. Lah saya pengennya nanti kayak menyetok banyak merek gitu, dan juga melengkapi barang-barang yang belum ada. Selain itu, adakah mungkin dari fasilitas atau bangunan atau bagaimana? Oh iya ada Mbak, kalau warung saya ini kan masih tempatnya kan masih lumayan kecil ya. Itu pengennya itu saya gedein gitu loh, biar bisa muat banyak barang gitu. Kalau menampung banyak barang juga kan orang mau beli kan kayak, wah itu stoknya banyak kayak gitu kan Mbak, nggak akan habisan. Iya. Kemudian hal apa yang bisa meningkatkan penjualan menurut Mbak? Kalau menurut saya itu dari segi harga pertama ya Mbak, itu harus sesuai sama barangnya. Yang kedua itu produknya itu harus bagus, misal dari segi kualitas. Contoh, kalau beli minyak goreng itu juga diteliti juga, kayak kadang kan ada misal sekardus itu Mbak, ada itu kadang ada yang bocor beberapa gitu. Jadinya kita sebagai penjual ya harus menyortir gitu biar barangnya bagus, terus orang yang mau beli itu tertarik gitu. Kayak terigu juga kan ada kan, terigu kan jual kiloan Mbak. Nah itu biasanya kadang kan kalau orang jarang laku itu kan kadang bubuan gitu loh Mbak, ada kayak itunya. Nah itu harusnya kita sebagai penjual itu lebih teliti dalam menjual produk kita agar
lebih bagus gitu. Selain itu ada lagi nggak Mbak? Selain itu rumah saya itu dekat tukang pijat Mbak. Kan di sini ada beberapa lah tukang pijat. Itu ada tukang pijat bayi, ada tukang pijat capek gitu. Kan banyak langganannya itu Mbak. Jadinya kan saya jual minuman juga, kayak minuman teh botol, terus jajan ciki-ciki juga. Jadinya kalau ada orang pijat itu biasanya tanya ke tukang pijatnya itu kan, toko di dekat sini mana Bu gitu kan. Nah biasanya ditujukan di toko saya gitu. Karena dekat, berarti lokasinya strategis juga. Iya betul, strategis juga. Kemudian dari Mbak sendiri, adakah upaya untuk meningkatkan akses warung seperti dengan pembukaan cabang baru? Kalau untuk saat ini ya saya pengennya menambah stok dulu Mbak. Kalau nanti misal toko saya udah besar, udah nambah stok, pengennya ya buka cabang lah. Soalnya kan, tapi mungkin ya beberapa tahun lagi ya Mbak. Soalnya kan rencana saya di dekat ini kan mau membesarkan rukonya dulu, bangunannya dulu, baru perbanyak stok, baru nanti kira-kira bisa buka cabang. Oke. Selanjutnya, apakah ada teknologi baru atau tren yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan? Ada mungkin Mbak. Kalau untuk penjualan saya kan promonya kan kadang di WA sama di Facebook ya, kayak promo beli minyak harga segini gitu kan, lebih murah kan. Nah itu biasanya orang-orang pada tertarik. Dan juga misal dari saya itu pengennya ada rencana ya Mbak, itu dari bisa promosi ke TikTok gitu loh Mbak, kayak bisa jualan sembako kan sekarang banyak ya, jualan sembako di TikTok. Ya, pengennya, ya pengennya seperti itu Mbak, biar nambah kesibukan juga kan. Iya. Selanjutnya, apakah persaingan dari toko-toko sembako besar atau swalayan dapat mempengaruhi bisnis atau warung ini? Ya kalau dari toko besar ya pastinya adalah yang Mbak pengaruhnya. Soalnya kan kalau toko besar itu kan biasanya stoknya lebih banyak Mbak. Dan juga saya itu pengennya juga kayak besar gitu biar stoknya banyak dan juga orang yang beli itu tertarik gitu loh. Kan misal Mbaknya sendiri, kalau misal beli pengennya kan ada yang kedisisan lengkap gitu loh ya. Kalau ada jadinya enggak usah beli ini tok di sini, ini tok di sini, kan males kalau sebagai pembeli gitu. Selanjutnya, apakah kenaikan harga barang pokok itu mempengaruhi penjualan? Ya menurut saya mempengaruhi Mbak, dan dari segi produk juga ya. Contohnya kalau pas kemarin ya, itu kan produk minyak goreng itu kan naik ya. Itu naik udah sampai, pokoknya naik lah ya Mbak, itu naik beberapa persen lah. Dan itu juga orang-orang itu pada mengurangi untuk menggoreng gitu loh, masaknya jadi nggak digoreng gitu loh, kayak pengurangan menggoreng gitu. Tapi juga ada yang beli itu minyak goreng yang curah gitu loh Mbak. Ya itu jadi saya juga jual. Iya jual yang itu, malah peminatnya lumayan itu yang pas mahal, tapi pas minyak goreng mahal. Untuk selanjutnya, apakah ada hal lain yang dapat mengancam keberlanjutan warungnya Mbak? Hal lain yang mengancam? Mungkin ada ya Mbak. Kalau misal kayak konsumen beralih-alih ke tempat lain kan, saya perputaran uangnya juga lama Mbak. Kayak misal kok barang ini belum laku, terus perputaran uangnya itu lama, kayak gitu mungkin yang mengancam Mbak. Dan juga sama orang yang hutang ngebon itu loh Mbak, itu bisa jadi ancaman. Nagasaki dan Hiroshima itu kan hancur karena bom ya, kalau warung itu hancur karena bom gitu Mbak. Baik, mungkin cukup sekian wawancara. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Semoga usahanya selalu lancar terus. Amin. Dan semakin berkembang. Amin. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.